Halo sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Kembali dengan Twin Flame and Soulmate Reading with Ananda. Hai, sudah lama, agak telat ya, sorry. Lumayan sibuk, tapi sekarang aku balik untuk baca energi Twin Flame dan Soulmate sampai Desember. Aku sudah minta izin untuk berikan full reading, tidak ada terusannya, khusus untuk 3 bulan ke depan ini. Karena sepertinya aku dengar banyak panggilan teman-teman perlu untuk dapat arahan atau enggak dapat general message-nya ya, pesan umumnya di video kali ini. Jadi ini gratis, for free, sampai beres. Karena aku banyak merasa teman-teman Twin Flame dan Soulmate banyak yang ke-trigger lagi, banyak yang bingung lagi, dan banyak banget yang ngarahin tentang itu tapi banyak yang tidak sesuai sama hati. Entahlah karena kamunya masih menyangkal ataukah karena memang kondisinya bagaimana begitu ya. Ya entah apapun itu, semoga video kali ini bisa bantu kamu untuk bisa melihat kira-kira apa sih pesan dari dia, terus juga energinya buat kalian yang Soulmate dan Twin Flame Soul. Oke, ini pemberian dari aku. Ya, aku juga ada lagu untuk teman-teman dimana ini message dari mungkin dari mereka ya. Ini lagunya cukup terngiang-ngiang dan sering aku dengar. Ini dari Nicki, Lose, judulnya Lose. All I really know is when I'm lonely, I hate that I'm lonely, and that's why I let you in. And maybe in another life we fight all day, kiss all night, but I don't wanna break your heart. You keep yours, I'll keep mine. So, itu lagunya. Untuk teman-teman yang baik, tolong kasih lirik dan terjemahannya. Yang paling cepat dan benar akan aku pin paling atas ya. Thank you fams. Ini energi Feminine Soul. Ini energi Masculine Soul. Oke, kita akan baca yang feminine dulu. Soulmate atau Twin Flame, apa sih yang sedang terjadi di dalam hidupnya dia ya. We'll see. Death, transformasi besar-besaran. Next, Eight of Swords. Aku nggak baca kebalik hari ini ya. Six of Swords. Ya, kadang aku baca kebalik, kadang tidak ya guys ya. Kalau alam aku baca kebalik biasanya. Dan mental. Five of Swords. Knight of Cups. Three of Cups. Justice, keadilan. Wheel of Fortune. Biasanya aku narik energi dominan dari teman-teman ya, teman-teman Soulmate dan Twin Flame Feminine Energy. Yang terjadi di dalam hidupnya adalah transformasi gede-gedean guys. Dia berubah atau merubah banyak sisi hidupnya yang selama ini mungkin mencegah dia kemana-mana ya. Mungkin juga dalam cinta atau dalam karir, dalam kesehatan juga bisa. Dan ini adalah transformasi yang memang mungkin ada yang baru mengalami ini ya. Harus ada yang digeprok dulu atau diuji dulu dalam satu sisi hidupnya sehingga dia mulai terbangkit secara spiritual. Mungkin juga banyak feminin yang baru menemukan sebuah konsep Twin Flame, baru resonates karena selama ini mungkin sangat logis ya, tapi kali ini logikanya tidak bisa menjawab apa-apa. Logikanya tidak nyambung mungkin untuk memahami koneksinya dengan orang satu ini ya, dengan masculine soul-nya. Karena banyak sekali yang tidak bisa terjawab. Kenapa misalnya dia brengsek tapi gue susah lupa. Kenapa dia ngecewain aku tapi aku kok susah banget buat move on.
memang kita dibangunin di sebuah konsep twin flame dan soulmate itu guys, itu bukan hanya untuk physical union atau persatuan fisik, tapi juga untuk persatuan secara energi. Ini ada Five of Swords. Di sini ada banyak sekali mungkin yang sangat ingin atau sedikit terobsesi bahwa twin flame ini pasti jodohnya, bahwa dia adalah orang yang terbaik meskipun twin flame-nya sangat toksik ya, selingkuh, mukul, segala. Karena sudah terjebak di konsep twin flame, soulmate itu pasti bersama, dia akhirnya bertahan, si feminine ini. Dan banyak yang akhirnya habis-habisan hati dan fisiknya. Di sini aku pengen banget ngingetin lagi teman-teman bahwa tidak semua orang berada dalam perjalanan yang sama ya. Kita punya kontrak dengan twin flame kita sebelum lahir, bahwa kamu akan menjadi konsep twin flameku di dalam kehidupan ini supaya kamu melek spiritual. Aku pun sama. Pasti ada pengaruh untuk keduanya. Kalau keduanya mau untuk melihat ya, mau untuk memahami dan sedikit mendengar apa itu twin flame dan soulmate things, pasti akan ada yang terbuka, berubah jadi lebih baik. Tapi kalau tidak, maka akan berat untuk yang satu lagi yang awaken, yang satu lagi yang terbangun, ngedorong yang lain untuk bangun. Karena itu harus kesadaran diri sendiri. Ya, dan setelah kamu menemukan konsep itu, banyak banget yang yakin bahwa ini pasti dia, ini pasti jodoh saya. Belum lagi nanti banyak banget ya reader di luar negeri yang masih konflik nih ya untuk bilang bahwa semua twin flame tuh harus bersatu, semua twin flame tidak harus bersatu, masih pada cekcok. Saya pribadi percaya bahwa perjalanan semua jiwa termasuk twin flame itu unik, tidak boleh disamakan. Dan kalau kamu menyamakan jalan kamu pada jalan orang lain, maka kamu cuma pengen nge-copy atau menduplikat si kisah kamu ke orang lain dan memaksakan kisah itu. Padahal mungkin seharusnya kalian cuma jadi teman. Atau persatuannya itu ada di energi, bukan di fisik. Ya, kadang-kala juga banyak sekali sekarang yang dulu saya sangat kagumi ya untuk membongkar konsep twin flame. Kaget karena begitu mereka menyatakan bahwa kalau lo belum bisa union secara fisik, berarti lo belum benar secara awakening. Aku cuman yang, what? Masa sih? Karena apa ya, kondisi aku dan twin flame aku yang sebagai teman saat ini itu unionnya sudah lebih dalam dibandingkan union fisik guys. Aku paham dia, dia paham aku, kami saling dukung. Apapun yang sedang kami jalani itu lebih daripada kepentingan untuk union fisik ya, itu lebih. Dan ini hati-hati, banyak manipulasi kepala karena obsesi jatuhnya. Sementara pada spiritual awakening kita diminta kemelekatan, melepaskan itu, melepaskan attachment ya, keterikatan yang berlebihan. Banyak yang masih terjebak di sini si femininnya, dan dia akan diberikan lagi awakening yang lebih besar untuk bisa melihat bahwa perjalanannya dia mungkin tidak seperti guru twin flame yang itu. Mungkinkah untuk itu saya ada di sini? Karena saya berada dalam titik separation secara fisik ya, secara fisik saya tidak bersama dia, tapi secara jiwa kami sudah saling paham. Walaupun twin flame saya sangat logis, tapi dia memahami. Oh, kamu bilang saya twin flame kamu, oke deh. Yang saya tahu saya coba pengen support kamu. Paling gitu pikiran dia, simple. Tidak berpikir ya twin flame ini harus begini, harus begitu, enggak. Dia sangat masculine yang logis, tapi dia sangat support. Selama itu baik ya, selama itu baik pasti disupport. Nah, di sini kalian harus berhasil dan memahami bahwa tidak semua perjalanan akan bersatu. Yang bersatu ya kayak Mbak Kristi, Mas Humphrey, karena kontraknya begitu. Jangan paksakan kontrak kamu seperti kontrak mereka ya. Dan lihat dari mana Kak taunya, dari kejadian hidup memisahkan kamu terus, disakiti terus atau tidak sama twin flame kamu. Karena supaya kamu berada dan berjalan di jalur yang sesuai dengan misi jiwa kamu, setiap kamu belok, kamu akan digebruk, digubrak, akan ditegur, sehingga kamu bisa balik ke sini. Dan kalau kamu paksakan ke situ, kamu akan tambah sakit. Dan kalau mencintai twin flame dan soulmate kamu sangat sakit, padahal kamu sudah melakukan yang terbaik, artinya mungkin itu bukan jalannya.
Ya, sorry, aku tahu banyak yang ketrigger karena itu, tapi aku mau fair-fairan di sini karena aku nggak mau kalian tertipu sama ilusi. Aku ingin kalian melek secara spiritual sesungguhnya bahwa ada beberapa hal yang memang harus dilepaskan untuk akhirnya banyak yang berhasil. Soulmate dan twin flame feminine mendatangkan cinta baru yang jauh lebih indah. Ini bisa orang lama karena reuni, atau justru begitu dia melepaskan twin flame dan soulmate-nya bisa datang dengan hati yang baru, dengan sikap baru, dengan awakening yang baru. Intinya, begitu kamu berhasil melewati tahap ujian kepala ini, kamu bakal mendapat keadilan karma. Karena saya tahu bagaimana melepaskan koneksi twin flame itu berat. Ya, soulmate berat. Dan kita tidak akan pernah lupa selamanya sama mereka. Mereka akan selalu jadi istimewa. Dan jangan sampai keistimewaan itu dirubah hanya karena kita obsesi, sehingga akhirnya Tuhan untuk ngingetin kamu bahwa ini bukan orangnya, dia buat twin flame kamu menyakiti kamu. Jadi, perhatikan pertandanya, perhatikan apakah hati kamu lebih sakit, lebih banyak sakitnya sama dia, ataukah sebenarnya kamu fun aja jadi temen. Union secara energi. Coba masuk ke situ dulu dan lihat nanti jalannya apakah Tuhan akan membawa kamu pada union fisik atau tidak, atau orang lain ini akan datang untuk memberikan kamu banyak hal yang lebih kamu butuhkan dibandingkan twin flame kamu. Kita tangani saja apa yang bisa kita lakukan ya, bukan kepada dia harus awaken seperti aku, dia harus sama-sama memahami twin flame seperti aku. Tidak harus begitu. Justru saat kita memahami dia, dia pun akan bisa memahami kita. Ingat efek cerminnya. Ya, begitu kamu meninggalkan hubungan ini yang begitu memusingkan, kamu membawa keadilan pada dirimu, akhirnya banyak feminine soul yang mendatangkan cinta yang jauh lebih indah, membawa keberuntungan, membawa kebahagiaan, perayaan. Banyak yang sudah mau nikah juga nih sama orang itu. Membawa keadilan, bahwa cinta tanpa syaratmu pada twin flame-mu dikembalikan Tuhan meskipun bukan dari dia, tapi dari orang lain yang mencintai kamu dan melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk membahagiakan kamu. Banyak yang sudah dilamar juga ini, karena saya melihat ada rencana pernikahan. Dan ini persatuan yang akan membawa rezeki bagus, karena sudah tidak ada ego. Dia datang pada waktu kamu sudah menyembuhkan hati kamu dari koneksi yang sangat berat. Ini bisa saja yang datang setelah kamu lepaskan twin flame atau soulmate kamu ya. Ini tidak menutup kemungkinan itu. 50-50 saya bilang. Karena di sini ada yang kontraknya bersatu, ada yang kontraknya pisah untuk bersama orang lain yang jauh lebih baik dan pas untuk misi jiwanya. Oke, feminine soul ascension besar-besaran ini. Sangat besar ininya. Pencerahan dirinya ya. Dan mudah-mudahan kalau kamu belum, mudah-mudahan video ini meskipun agak sakit untuk didengar, tapi mudah-mudahan ini bisa mengakhiri sakit hati kamu ya selama ini, untuk mengharapkan dia yang tidak kunjung seperti apa yang kamu mau. Oke, kita lihat dari masculine. Nine of Cups, Page of Cups, Six of Wands, Page of Swords, Nine of Swords, Page of Pentacles, banyak page ya, The Hangman, The Fool. Oke, soulmate masculine, twin flame masculine. Dia ngalir banget dalam kehidupan. Dia menerima apa yang ditawarkan semesta padanya. Dia juga ingin merasakan rasa menjadi manusia sepenuhnya. Ada yang mabuk-mabukan juga. Ada yang lagi seneng begitu untuk menjadi manusia sepenuhnya ya, untuk ngerasain itu. Terus ada Six of Wands. Dia pengen meraih apa yang benar-benar dia mau, terutama dalam kesuksesan karir atau bisnis ya. Dia sedang berusaha banget untuk mencapai itu.
Tapi ada beberapa orang yang motifnya karena cinta. Entah itu cinta pada soulmate feminin atau twin flame femininnya ya. Tapi cinta ini dia dasari mungkin saat ini belum bisa bareng-bareng karena di sini kartunya Nine of Cups, sendiri. Ya, bahagia terpenuhi sendiri. Mungkin juga melihat belum siap berkomitmen karena banyak yang mengira bahwa dia butuh kesuksesan tertentu untuk bisa bersama orang yang dia cintai. Ya, dan dia mengendalikan perasaannya. Gimana pun caranya dia pengen lebih terkendali lagi perasaannya. Tidak kebawa-bawa, tidak baper. Dia berusaha banget. Tapi ada pada satu titik soulmate masculine dan twin flame masculine merasa stres. Entah karena apa ya. Mungkin karena ada urusan dengan cinta atau dengan finansial. Kayaknya ada yang sedang berjuang di sisi itu, ada yang berjuang di sisi ingin mungkin menanti seseorang atau pengen dapetin si feminin yang sesuai dengan hatinya, tapi dia ngerasa kalau gue belum sampai sini, feminin itu gak bakal mau gitu. Makanya mungkin kecemasan itu dia berpikir apakah aku bisa mencapai apa yang aku mau, apakah ini bisa stabil pada waktu si orang yang aku suka itu atau aku cintai itu bisa siap. Yang gimana kalau aku belum siap, begitu wanita itu sudah, atau si feminin itu sudah siap, gak ketemu dong. Gimana kalau dia digayat sama maskulin lain? Nah, itu banyak kekhawatiran juga saya ngerasain di situ. Tapi dia kembali fokus tuh. Dia bisa mengendalikan dirinya. Kecil-kecil ya, nggak ngomong pakem banget. Kadang kalau masih keseret ke sini, masih ke sini ke perasaannya, masih ke bisnisnya atau apapun si kerjaannya itu, dia sedang berusaha untuk menstabilkan itu. Karena dia melihat sekarang sepertinya Tuhan memberikan aku kesempatan untuk mengembangkan diri di sisi finansial, perasaan, hati, petualangan, dan perbaikan pola pikir. Dimana saya melihat banyak dari masculine soul ini melihat pandangan yang berbeda, pandangan yang baru, banyak yang baru tercerahkan, bahwa sesibuk apapun, bahwa sehebat apapun dia mencapai sesuatu, sepertinya dia merindukan sesuatu yang mungkin banyak yang belum tahu. Merindukan apa itu? Merindukan sesuatu. Kadangkala juga maskulin sama feminin yang berantem ya, itu merindukan kedamaian dari satu sama lain. Merindukan untuk berada di sisi, meskipun tidak bersatu secara fisik ya, pernikahan ya, tapi dia ingin untuk bisa berteman, berpartner. Karena gimana pun koneksinya, koneksi jiwa, spiritual connection. Artinya kalian itu sebenarnya best friend gitu loh, sahabat di keluarga jiwa sana, kalian kenal. Dan pada waktu di bumi kalian tidak bersama, berantem segala, itu kepikiran. Mau gak mau diakuin, pasti kepikiran. Ya, meskipun misalnya maskulin sudah bersama orang lain, feminin sudah bersama orang lain, tapi kalau hubungan kalian tidak damai, tidak adem, berantakan. Karena itu bukan cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat itu berani mengambil tanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Di sini ada panggilan untuk mungkin dia tahu si femininnya salah, dia pengen femininnya minta maaf, maka kamu minta maaf ya femininnya. Siapa tahu dengan kalian memperbaiki union secara energi, secara paham sebagai teman, kalian bisa memperbaiki ke depannya. Entah ini orangnya atau tidak. Kalau maskulin juga yang punya salah, ya, kalian juga bisa melakukan hal yang sama untuk bisa lebih memperbaiki secara energi. Ya, karena gimana pun kalian itu sahabat ya. Twin flame, soulmate, secara keluarga jiwa itu sahabat. Yang di bumi itu dikasih skenario drama, kadang-kadang drama untuk entahlah bersatu, drama untuk berpisah, bertengkar, apapun. Nah, itu permainan semesta. Ada ujian juga, ada tujuannya kenapa kita dikasih skenario itu. Dan di sini banyak yang mungkin mulai memahami, mungkin aku diberikan kedatangan twin flame itu atau si soulmate itu adalah untuk membuat aku berpikir tentang hal baru, sesuatu yang tidak pernah aku pikirin sebelumnya. Gitu. I am guided and protected on my life journey. Banyak sekali yang belum tahu gimana masa depannya, dia ngalir banget. Dia ngalir
Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, dia cuma tahu dia harus mengendalikan apa yang masih bisa dikendalikan, yaitu kelihatannya keuangan dan hatinya. Dia berusaha mengendalikan hatinya, pikirannya juga dia berusaha. Dia berusaha mengendalikan semuanya supaya dia tidak melakukan kesalahan lain atau tidak membuat kamu makin melakukan kesalahan padanya ya. Pokoknya dia berusaha untuk diam, untuk tenang menghadapi situasi ini. Dan saya merasa banyak banget soulmate maskulin, twin flame maskulin yang bisa menjadi orang yang jauh lebih dewasa di fase Oktober sampai Desember. Kalian bisa paham tentang cinta lebih baik, mungkin akhirnya tahu bahwa kalian tuh sebenarnya mencintai seseorang. Nah, selama ini tertutup sama logika, sama kesibukan, akhirnya pada waktu Tuhan memberikan skenario tertentu, si mas kalian itu sadar, oh, ini yang namanya sayang, ini yang namanya cinta. Segimanapun mungkin konfliknya di antara kalian, ada rasa di mana dia sadar, gue gak pernah merasa seperti ini sama orang lain. Dia adalah orang pertama yang membuat aku merasa seperti mungkin jatuh cinta, sakit hati. Kalau sakit hati tanpa cinta, guys, gak mungkin. Kalau kita gak peduli sama orangnya, gak akan mungkin ada sakit hati, gak mungkin ada cemburu, gak mungkin ada marah, gak mungkin ada malu banget, gak ada. Tapi karena dia sayang, udah kepincut nih beberapa sama femininnya, dia mulai stres untuk tahu masa depan dengan femininnya gimana. Karena kalau dia adalah orang yang ingin mengendalikan banyak hal, sebenarnya dia juga ingin mengendalikan femininnya untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu seperti apa yang dia mau. Dan dia diajarin di situ sama semesta, lu gak bisa. Kalau lu salah, dia akan pergi. Jadi tetap perlakukan dengan baik. Union energi adalah salah satu hal yang akan menjadi topik dan skenario selanjutnya di bulan Oktober sampai Desember 2020. Karena banyak sekali yang sudah miskonsepsi bahwa twin flame itu harus bersatu hanya di segi fisik. Tidak. Union energi, guys, itu bahagia. Seperti titik saya di awal tahun ini ya. Itu lebih mendamaikan dan bisa membuat saya melihat sekitar lebih jernih. Gitu. Oke, sekarang pesan dari feminin buat maskulinnya. Biasanya ini dipesan terusan, tapi ini hadiah aku buat temen-temennya. Sekalian coaching juga lah ya, mentoring juga. Reconciliation, unrequited love, heart to heart conversations, give your relationship a chance, codependency, soulmate. Rekonsiliasi, someone from your past is returning to your life. Feminine bilang ada seseorang dari masa lalunya yang datang lagi. Atau kalau kamu maskulin yang datang pada hidupnya, dia pengen ngomong, wah kaget gua, lalu datang lagi dalam hidup gua. Kirain kita udah kelar, kita udah end ya, ternyata masih ada lanjutannya. Unrequited love. Oh, feminine bilang dia gak pernah merasa kamu mencintai dia. Feminine merasa kamu tidak pernah peduli sama dia. Dan banyak feminine yang baru ya, yang baru bersama orang lain, yang sudah jadian dengan orang lama, merasa kalian gak pernah peduli sama dia, sehingga dia mencari orang, menarik orang yang lebih peduli sama dia. Karena itu dia jadi sudah tidak cinta lagi sama kamu. Maskulin, dia merasa bahwa dia tidak lagi merasa sama seperti dulu. Dan ternyata bisa ya untuk tidak menyayangi kamu seperti dulu lagi. Itu beberapa ya, itu dikit banget sih yang ngomong kayak gitu. Yang lebih banyak adalah jujur feminin ini merasa tidak ada kepedulian atau tidak ada perhatian atau sayang dari maskulinnya. Mungkin maskulinnya juga kamu mungkin dingin banget kali sama dia dulu ya, banyak jaim.
sehingga dia tidak pernah merasa kamu care sama dia. Terus dia juga feminin, banyak yang berharap ya kalau dikasih suatu hari untuk bicara saat hati ke hati. Ya gue mau banget sih atau femininnya, dan harus jujur, gak boleh ada yang ditutupin di saat itu terjadi. Mungkin saja di situ kita bisa bareng lagi, mungkin saja itu bisa buat kita memperbaiki hubungan kita yang berantakan. Give your relationship a chance. Entahlah ini adalah kesempatan untuk awal baru dari cinta atau awal baru dari persahabatan. Ya, sebuah hubungan ini bisa macam-macam. Tapi dia pengen baikan karena dia mungkin jujur dia merasakan feminin bahwa tidak ada rasa sayang dari kamu pada dia. Dia ngerasa selama ini cuma dia doang yang care sama kamu dan kamu enggak. Karena kamu mungkin maskulin tidak menunjukkan itu padanya. Gengsi. Kebanyakan makan gengsi ya, nyesel di akhir nanti. Tapi ya dia pengen ngobrol, dia pengen melepas kodependensi ini atau ketergantungan untuk mikir bahwa kamu soulmate-nya harus bersama dia, berpikir bahwa semua itu harus bersama dan menikah. Enggak, atau dia juga pengen melepas ketergantungan dari kemarahannya pada kamu, karena dia tahu itu enggak sehat di batin kalian berdua. Dia tahu jiwanya udah lebih awaken mungkin ya. Kalau feminin kan biasanya yang datang duluan ke channel gue feminin nih biasanya ya. Di sini dia pengen banget untuk bisa berada di titik baru. Aku pengen rekonsiliasi, aku pengen memperbaiki dari dulu, dan aku nerima kalau kamu datang. Aku nggak bakal bagaimana, dan aku akan jujur ngomong bahwa aku tidak pernah merasa kamu menyayangi aku, care sama aku, bahkan sebagai teman sekalipun. Ya, pengen ngobrol sama kamu, pengen ngeluarin unek-uneknya, dan kamu gak boleh marah, maskulin. Kamu juga harus mengungkapkan apa yang kamu rasakan ya, maskulin, agar dua sisi itu bisa dipahami oleh masing-masing. Nah, setelah kalian melakukan pembicaraan itu, maka ada awal baru dari sebuah hubungan. Nah, ada ketergantungan negatif yang akan terputus saat kalian secara jantan atau betina melakukan itu ya, melakukan keberanian seperti ini, karena kalian soulmate. Gimana pun kalian adalah sahabat ya, kalian adalah teman jiwa, kalian itu serupa tapi tak sama. Twin flame soulmate, kalian saling butuh satu sama lain secara energi. Bagus kalau secara fisik ada, sebagai teman, sebagai cinta, pacar, suami, istri, itu bagus. But jangan paksakan skenario orang lain pada kamu ya. Ada yang bisa bersatu bersamanya, memang jodohnya, ada yang jodohnya orang yang jauh lebih pas buat masa kehidupan ini. Soulmate. Pengen melihat kamu dalam, feminin bilang pengen melihat kamu dalam kacamata soulmate yang sehat, bukan yang menyakitkan, bukan spiritual connection yang selalu datang untuk menyakitinya dan selalu merasa dia tidak pernah berharga di mata maskulin. Mungkin kamu bisa bantu menyembuhkan hatinya dia dari perlakuan mungkin soulmate lain, twin flame ya, yang ada di dalam hidup dia, yang buat dia merasa bahwa dia tidak punya harga. Mungkin kamu bisa bantu itu. Dan dia bilang kalau ada kesempatan untuk bicara, jangan lewatkan lagi supaya hubungan kita ke depannya sehat. Itu dari feminine. Now let's see dari masculine-nya apa ya. What do you wanna say to feminine, masculine soul? Oke guys, letaknya sama, ini dua. Oh, wedding, chemistry. Aduh, tiba-tiba ketendang. Intuisi. Stay optimistic tentang kehidupan cinta. Aduh, apa ini perasaan perutku?
bawahnya, yang sengaja lihat terus. Oke guys, aku tiba-tiba tadi dapat perasaan ini banyak maskulin yang baru sadar dia sayang banget sama kamu. Dia bilang bahwa selama ini dia tidak mengira bahwa dia punya perasaan cinta, sayang sama kamu. Dia tidak pernah merasakan itu. Begitu kamu lepas dari hidupnya baru dia ngeh. Ya, tapi di sini sepertinya dia memperhatikan pertanda ya, bahwa pembicaraan itu tidak bisa dilakukan karena satu dan lain hal. Mungkin karena dia sibuk, mungkin karena pasangan dia, mungkin karena pasangannya kamu, feminin, mungkin karena apapun itu, dia merasa rekonsiliasi ini seperti terhambat, seperti tidak bisa dijalankan. Tapi banyak loh guys, masculine soul berpikir kamu adalah orangnya, kamu jodoh dia. Giniin dong, kemana aja lu? Gitu. Nah, tapi namanya perjalanan pemahaman pencerahan seseorang kan tidak bisa kita samakan ya. Itu kadang-kala yang menjadikan seseorang jodoh atau bukan. Waktunya. Orang yang tepat itu waktu tepat, orang yang pas. Itu jodoh. Dan selama ini kayaknya pas kamunya ngeloyor, dianya baru ngeh gitu. Entahlah, mungkin ada sesuatu yang menghambat dia untuk bicara sama kamu. Entah itu gengsi dia juga ya, yang kalau saya merasakan dari kartu-kartu sebelumnya gede. Dia pengen stay in control banget, dia nggak pengen melakukan sesuatu yang bodoh untuk nyakitin kamu lagi atau nyakitin perasaan dia lagi. Tapi dia pengen banget bicara juga. Dia pengen banget bicara untuk bisa. Ada beberapa orang yang pengen nyatain cinta sama femininnya, jujur. Bahwa meskipun ya beberapa orang ini banyak yang sudah nikah loh femininnya, atau yang sudah sama orang lain, tunangan lah apalah, tapi dia tetap nggak bisa ngelepas chemistry-nya. Ini yang dinamakan spiritual connection guys. Apapun yang terjadi kamu akan selalu merasakan dia berbeda, dia agak spesial ya. Kamu adalah orang yang bagi dia punya chemistry paling beda dibandingkan mereka semua, dari fisik, dari mata, dari hati kamu, dari perlakuan kamu, mungkin suara kamu, SMS kamu ya, chatting kamu, dia ngerasa chemistry. Tapi dia nggak pernah mau ngomong karena dia selalu merasa dia harus berada dalam kendali sepenuhnya. Dan dia tahu saat dia ngomong, dia takut ambrol gitu semua obrolannya dia, semua hatinya keluar dan kamu jadi punya kendali atas dia. Padahal saya merasakan feminin tidak mau itu. Feminin tidak mau untuk mengendalikan kamu ya. Dia hanya pengen dapat perasaan untuk dipahami dan kamu memahami dia. Sama-sama saling paham. Ya, jadi maskulin pengen. Banyak banget yang udah yakin feminin ini yang saya tunggu, dan saya tinggal tunggu waktu kali. Tiba-tiba kamu menikah sama orang lain, dia bakal hancur banget nih guys. Dia bakal ambiar karena dia selama ini selalu mempertahankan kepositifannya dia. Dia mau optimis. Lu jodoh gua, lu nggak bakal kemana. Semua pertanda dunia sudah memperlihatkan bahwa lu adalah orangnya. Gue yakin lu bakal datang ke gua. Itu. Dan kepercayaan diri ini yang saya bilang obsesi. Hati-hati dengan obsesi ya. Ini namanya obsesi. Kalau kamu punya kepercayaan diri seperti itu tapi tidak bertindak, itu yang bahaya. Bertindak untuk tahu ini jawabannya atau bukan ya. Karena itu bisa saja obsesi kamu, bukan intuisi kamu lagi. Kalau ngeliat dari sininya sih, dari asalnya terkendali, dia udah gak terkendali hatinya guys. Pokoknya intinya bagi dia, gue udah sadar gue sayang sama lo. Gue udah sadar walaupun lo temen atau calon nanti potensial aku ke depannya, kamu tuh feminin, kamu berbeda. Banyak yang pede banget, tapi dia nggak tahu nih nungguin apaan. Coba bentar, maskulin ngulik dikit ya. Lu nungguin apa sih? What is happening? Pay attention to the red flags-nya apaan sih? Karena nikah kah? Nunggu niat, kayaknya niat dari dia. Dia tahu waktu mah semua waktu akan menjadi waktu terbaik ya. Karena tidak ada yang namanya benar-benar siap. Kalaupun dia yang siap, kamu tidak siap. Walaupun kamu yang siap, dia tidak siap. Jadi memang tidak akan pernah
ada waktu terbaik kecuali kalian bener-bener law of attraction. Kayaknya dia lagi nge-law of attraction waktu yang terbaik untuk ngobrol sama kalian. Nah, di sini pertandanya pada feminine, tiba-tiba kalian kepikiran terus sama masculine ini. Kan tiba-tiba, kenapa gue kangen sama orang ini ya? Padahal gue gondok banget, kesel banget. Atau enggak, tiba-tiba kamu ketemu aja sama dia. Dia sebenarnya lagi melakukan law of attraction untuk mendapatkan waktu terbaik. Tapi ingat, kamu juga masih bisa bentengin diri kamu dari law of attraction kalau energi kamu jauh lebih kuat dari dia. Banyak masculine yang baru tercerahkan di era 2020 ini, guys. Alright, ini pesan buat kamu dari semesta. Oke, aku pengen tahu nih, karena keduanya ada heart to heart conversation. Semesta, rekonsiliasi, dan ini artinya gimana sih? Apakah mereka akan dapat kesempatan berjumpa, bertemu, dan mengobrol bersama? Let's see. Please define the reconciliation and heart to heart conversations part. Tiba-tiba tuh memules perutnya kayak main jet coaster gitu, guys. I don't know what will happen. Biasanya insting ada something is coming. Conclusions are within reach. Bring love to the situation. Karena banyak banget yang terlalu terobsesi. Semesta yang akan bekerja kali ini. Beliau akan memberikan kamu sebuah kesimpulan, ini orangnya atau bukan. Tapi yang semesta inginkan dari rekonsiliasi dan pembicaraan hati ke hati ini adalah, ini kesempatan baik untuk membawa cinta, kasih, tanpa syarat ke situasi kalian apapun itu. Jangan berantem, jangan saling menyerang, jangan saling menyakiti, bawa cinta dan lihatlah dalam kacamata yang tanpa syarat. Maafin, dimaafin. Kalian bisa lakukan di sana, dan di sana kalian akan tahu kesimpulannya apa. Inikah orangnya? Bukankah ini? Ataukah yang lain? Ternyata dia twin flame yang bagus buat bisnis. Ternyata dia twin flame yang keren buat jadi sahabat buat aneh-aneh gue. Sahabat yang bisa gue ajak traveling apa gitu. Nah, coba kita lihat pesan lain semesta. What do you wanna say to my twins and also soulmates? Kan? Tuh masculine, prosperity lies ahead. New moon in Taurus. Alhamdulillah. Makmur. Kemakmuran berada di depan. Feminine atau masculine, kamu akan dapat kemakmuran. Kemakmuran tapi banyak ya. South note, jangan biarkan masa lalu mencegahmu, menghadang langkahmu. Heart chakra, penyembuhan dari cakra hati. Karena saya tahu begitu kalian bentrok dengan twin flame, dengan soulmate, cakra hati kalian yang akan rusak. Itulah yang membuat kalian tidak bisa melihat orang lain atau membawa kasih ke dalam situasi dengannya. Ya, disitulah semesta ingin menyembuhkan kalian, karena beliau tahu perjalanan ini bukan perjalanan yang simple. Ini sangat complicated dan sangat menyakitkan untuk beberapa orang, karena dibangunkan itu bukan sesuatu yang indah. Dibangunkan itu adalah sesuatu yang sakit. Menyadari sesuatu yang sebenarnya adalah kebenaran itu sangat menyakitkan. Itu akan menyakiti kamu. Nah, di sini saya melihat terutama feminine, kamu akan tersembuhkan secara hati dari pembicaraan ini ya. Tidaknya kamu bisa berdamai bahwa mungkin dia peduli sama kamu, cuman dia caranya beda sama kamu. Mungkin dia tuh nggak pernah bergerak karena dia pengen, ya itu tadi, kestabilan apa dulu ya di dalam dirinya. Mungkin dia pengen sehat dulu, mungkin dia pengen kaya dulu, atau mungkin apa. Kamu akan lebih jelas, dan situ hati kalian berdua akan sama-sama tersembuhkan. Terutama feminine saya melihat. Dan kalau kamu masculine sayang sama feminine kamu, beneran tuh ya, kamu pikir dia adalah true love kamu harus kasih kesembuhan itu buat dia ya. Gentle lah untuk maju bicara. Dan mungkin itu juga akan sangat menyembuhkan hati kamu, karena kamu bisa menyimpulkan, terlepas dari keinginan kamu untuk memiliki feminine. Oke. Next.
Seriously, jangan biarkan gengsi menghadang langkahmu atau menghambatmu atau mendahului niatmu. Oke, so ini jelas banyak yang gengsi feminin dan maskulin untuk memulai sesuatu ya. Untuk kalian tuh sama-sama pengen rekonsiliasi, gue pusing deh. Kalian sama-sama pengen rekonsiliasi, kalian sama-sama pengen ngobrol, tapi nggak ada yang mau gerak. Gemes gue. Maju dong sayang. Terutama kalian yang masih jomblo. Oh, ada basmalah. Ada selalu penghalang di antara kalian ya saat ingin maju untuk membawa kasih ke dalam situasi di antara hubungan dan koneksi kalian. Selalu ada gengsi yang maju duluan daripada niat kalian untuk kebaikan. Dan ini akan menjadi sesuatu yang akan dihajar nih sama semesta. Gengsi kamu akan dihabisin. Sumpah guys, ini bakal banyak banget halangannya. Tadi tiba-tiba kamera gue mati, gue udah bacot sampai selesai. Intinya ini adalah bottom of the deck-nya ya. Semua gara-gara basuh malam. Intinya, gengsi ini akan menjadi penghalang kalian, dan banyak mungkin halangan lain secara mental atau secara orang luar yang menghalangi kalian untuk bicara dan membawa kasih. Terutama kemarahannya dan dendam kalian akan jadi penghalangnya. Terutama gengsi juga. Gengsi, dendam, marah akan jadi penghalang untuk bisa bicara. Tapi kalau kamu sudah lakukan pembicaraan itu, kamu akan dapat kesimpulan. Ini orang buat temen, orang buat pacar, buat istri, buat suami, atau apapun. Terutama kalau kamu bawa cinta pada situasi ini, kamu akan memperbaiki cakra hati kamu yang terluka. Kamu akan memperbaiki hubungan kamu dengan dia. Kamu akan memperbaiki semuanya. Dan kamu akan bisa berjalan ke arah yang jauh lebih bahagia, menenangkan batin kamu tanpa beban yang ada di pundak kamu lagi. Karena twin flame dan soulmate kamu. Gue gak heran, pengen banget kasih ini buat temen-temen ya secara free. Karena mudah-mudahan ini bisa banyak membebaskan belenggu twin flame soulmate label itu dari diri kalian. Dan benar-benar melihat dia sebagai teman baik, teman jiwa yang memang dikirim untuk buat kalian tersadar, terbangun. Kalau tidak ada skenario yang sangat dramatis itu, mungkin kalian gak bakal bangun. Dan waktunya untuk maafin itu, waktunya untuk maafin Tuhan juga, maafin semesta juga sudah membawa cerita yang begini ke dalam hidup kalian. Karena ini kontrak kalian sudah tahu. Sekarang aja jadi manusia lupa. Cuman hati itu tahu, makanya hati selalu tidak tenang kalau situasi kamu dan dia tidak dalam kondisi yang damai ya. Jangan sampai gengsi kamu ini yang bakal ditekan untuk hilang, sehingga ada yang bergerak untuk maju. Dan yang satu lagi, kalau dia mengajak kamu bicara, jangan pernah defensif. Langsung, kalau misalnya kamu masih pengen ke-trigger tuh ya, pengen marah banget sama dia ya, tiba-tiba ke-trigger akan teksnya dia, jangan dulu dibalas, tarik nafas dulu. Balaslah pada waktu kamu tenang. Lalu ingat lagi, lihat video ini, lihat bring love into the situation ya. Bawalah cinta kepada situasi itu. Please, ini waktunya untuk nyelesain banyak hal yang terbebani di hati. Dan koneksi twin flame soulmate itu besar guys, porsinya. Kalau ini tidak sehat, ini akan berdampak sama hubungan kamu ke depan. Entah sama dia atau entah sama orang baru. Begitu kamu menyelesaikan ini, kamu bakal lancar ke depan. Ya, bisa mencintai orang tanpa membawa luka kamu pada dia, sehingga orang baru itu malah ngasih luka yang sama, karena itu yang harus disembuhin kan. Ya, maka sebelum menginginkan dia menjadi kasih itu, kamu dulu yang jadi kasih. Entah maskulin atau feminin yang nonton ini, kamu dulu yang jadi kasih. Tuhan, aku pengen banget untuk ngobrol, untuk bicara hati ke hati, untuk mengungkapin perasaan aku, untuk jujur sama dia, ngomong sakit hati aku, tapi juga aku ngomong maaf aku, dan aku paham dia begitu. Aku pengen ada kesempatan ini, tolong bukakan. Saya rasa semesta akan dorong. Kamu siap gak siap didorong dan ambil kesempatan itu ya. Karena banyak dari teman-teman yang kesempatannya hanya sekali. Dan ada banyak juga yang kesempatannya dibuat sama kalian sendiri, tidak ditunggu-tunggu, kalian maju. Lalu ini adalah awal barunya. A new romantic cycle begins, new moon in Libra. Awal asmara romantis dimulai. Sebuah romansa baru dimulai. Ini salah satu penghalang dari jodoh kalian. Dia adalah penghalang dari semua kebaikan cinta yang bakal datang ke dalam hidup kalian.
Tuhan memberikan kesempatan besar, mungkin sampai Desember atau sampai selewatnya, atau sudah ada yang sudah dapat, untuk menyelesaikan koneksi yang begitu menyakitkan dan punya porsi besar dibandingkan koneksi lain biasa ya. Dia punya koneksi yang cukup berbahaya kalau dipertahankan. Makanya semesta ingin sembuhkan dulu. Dengan kalian berdua kan kompak, pengen rekonsiliasi, pengen ngobrol bareng-bareng. Entah dia akan menjadi romansa baru kamu. Begitu dia ngomong dia sayang kamu selama ini, katanya si maskulin. Ini kesempatan luar biasa guys, tolong ambil ya. Tolong ciptakan kesempatan ini. Ini waktunya untuk maju, untuk bahagia sepenuhnya, dan menyembuhkan luka twin flame soulmate koneksi kamu di hati, di jiwa. Nah, gimana pun kalian tuh kembaran, kalian tuh sahabatan di sana, ya jangan sampai di bumi kehancur banget hubungannya. Itu gak bakal mendamaikan buat berdua. Oke guys, ini adalah salah satu pelajaran terpenting menjadi twin flame dan soulmate-nya dia. Keberanian untuk bertindak atas kesalahan kamu atau pencerahan kamu. Untuk union secara energi. Sisanya secara fisik, serahin nama Yang Maha Kuasa. So heavy, tapi aku bahagia bisa menyampaikan ini karena ternyata pesannya kompak. Sepertinya juga banyak banget yang mohon pesan ini keluar ya. Jiwanya sudah saling memanggil. So God bless you guys. Ini yang akan datang prosperity. Dan saya lupa bahwa kemakmuran salah satunya adalah kasih ya. Cinta baru. Entah itu dia dengan dia, entah itu dengan orang yang memang diciptakan Tuhan buat kamu di kehidupan ini. Oke, do that guys. Berbesar hati, lakukan yang bisa kamu lakukan ya. Semoga ini ngebantu ya. Tuhan sudah memanggil, silahkan kalian berdoa ya. See you again soon guys. Sending you so much love and light. Bye. Di sudut malam yang tanpa bintang, ku duduk diam, masa terkenang. Ku sebut dia yang aku cinta.